Halo teman-teman Orchid Studio, kita kembali lagi di Spring Nursery Orchid di tempatnya Om Lila di Studio 3. Kita masih membahas soal putar Cattleya karena kita habis kemarin bahas Cattleya, dan ini ada pertanyaan dari user IP6000. Cattleya aku udah keluar tunas tapi nggak mau keluar amplop. Kemudian ada Mawarti Mariono, kalau muncul spek kecil tapi amplop terus dikerubunin semut, apa bisa spek kecil ini kering ya? Terjadi pada ketiku Mas Surya katanya. Yang tadi tunas tapi nggak mau keluar amplop, tunas saja. Ya, coba di sinarnya berapa dicek dulu. Ya, nomor satu diperhatikan tuh sinarnya dulu, baru nutrisi ya. Nah itu kayak sinarnya apa, sudah dulu. Betul belum? Itu kalau dia memang usianya memang sudah usia dewasa, ya harusnya mengeluarkan amplop. Kalau dia harus mengeluarkan amplop. Tapi kalau ada yang nggak ngeluarin amplop, ya langsung bunga. Langsung bunga. Mungkin bisa karena dia terlalu teduh ya, bisa ya Om? Nah itu sinarnya dilihat dulu. Ya sinarnya, karena prinsip perawatan yang pertama perhatikan sinarnya. Sinarnya dulu. Kalau Cattleya kan kisaran 50. Nah, kasih 50. Terlalu teduh ya itu tumbuh aja dia. Kalau terlalu teduh mudah beranak. Kalau terlalu banyak sinar nanti daunnya kekuningan atau apa ya, di luar terbakar ya. Itu terus sama berbunganya juga kadang-kadang terganggu. Nah Om, kalau itu dia tunas terus agak teduh, terus kita pakai teknik sungkup kemarin, bisa nggak kira-kira jadi bunga? Nomor satu sinarnya bagus dulu loh ya. Nomor satu itu ya, pokoknya. Sinar tuh harus benar dulu. Nutrisi sinarnya nggak beres, disungkup ya nggak bakal normal tuh ya. Jadi harus lingkungan tepat dulu, baru main sungkup. Oke. Itu semakin bagus hasilnya. Tapi kalau misalnya sinar kurang atau apa diatasi dengan sungkup, ya tetap sulit ya. Gitu. Tetap gitu aja. Iya. Ya dia tumbuh, cuman jadinya nggak jadi bunga, tetap jadi tumbuh tanaman baru. Tunasnya paling lebih bagus ya. Kualitas pertumbuhan tunas lebih bagus. Tapi kalau berbunga saya masih agak ragu ya. Om, tapi kalau kita mau perbanyakan, tujuan saya perbanyakan Cattleyanya, saya redupkan. Itu efek nggak di tanamannya? Mungkin jadi tambah molor atau apa begitu? Redupnya seberapa dulu? Kalau redupnya kisaran 10%, turun 10%. Dari 50, bukan 10% turun itu ya dari. Jadi misalnya dioptimalkan dia di posisi 50. Turunkan 10%. 10% dari 50 berapa? 40%. Nah, 10% dari 50. 10% dari 50. Iya, 5 no. Turun 10%-nya 50. Dari 50, bukan, iya. bukan diturunkan 10% lagi, bukan. 10%-nya dari 50. Itu memacu tunas keluar. Berarti cuma 5%? Iya kecil, kebanyakan lagi lama-lama netiolasi. Tapi makanya kayak orang mainan bunga potong segala macam, sinarnya ditambah. Sekian persen, itu sedikit loh ya, bukan naik 10% gratis gitu enggak. Lah tapi kita 5%, 10% untuk sinar tuh bagaimana ngaturnya ya? Tambahin jaring. Nah jaringnya gimana? Jaringnya sulit ya, jaringnya nggak boleh di full, jaringnya dipot. Nanti kalau suatu saat masuk kebun besar yang bunga potong atau apa gitu, nanti kan lihat ada jaring yang tambahan. Kadang ditutup, ada yang permanen, ya tahu jaring permanen, terus ada yang jaring tambahan, ada yang sistem buka tutup. Nah itu. Nah, tapi kalau di atas sudah 50%, kita mau nurunin 5% tuh gimana? Kalau mau mainan kayak gitu ya harus dihitung dulu dari awal. Jadi nggak boleh sudah jadi ini dibuat 50 suatu saat wah kacung apa. Ya, itu sudah dirancang dari awal. Iya. Nah, kita belum bahas soal bangun greenhouse yang benar loh ya. Ada orang yang buat apa? Itu sudah dirancang duluan, dia mau ngapain gitu loh. Mau ngapain misalnya sudah buat 50%. Dendro bunga potong. Di Thailand sana luas-luas ya, hektaran ya. Nah, mereka buat 50%. Terus dia mau macu bunganya. Kalau mau nambah sedikit, sulit. Netnya sudah terpasang permanen. Akal-akalannya gimana? Turunin dulu. Netnya yang ditambah. Di atas? Enggak, netnya ada. Terus ditambah bawahnya. Tapi jeda ya, nggak full ya, jeda. Mungkin 1 meter, kosong 1 meter ada lagi gitu ya. Nah, berapa waktu pemasangannya lepas? Itu kan sama aja nambah. Kalau itu kan nambah ya. Tapi nambahnya kan bukan nambah total naik sana, enggak, cuma dari posisi diturunkan terus dia naik gitu. Ini sepertinya nambah gitu.
Gitu. Memang harus settingan dari awal. Iya, memang yang benar settingan dari awal. Jadi kalau misalnya anggrek bulan ini mau dikasih sinar berapa, itu ya nanti mau mainan sinarnya mau untuk tujuan apa berapa, dihitung dulu plastiknya berapa nahan sinarnya, terus tambah shading netnya berapa supaya masuk berapa. Itu. Ya, nah kita sudah mau apa namanya sudah kepikiran sih gimana cara bangun greenhouse yang betul. Baik skala rumahan maupun yang besar. Yang pasti, ya ini kita nggak mau bikin rumit sih, kita mau belajar bersama aja. Iya, Kalau nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau pusing, pesen aja greenhouse-nya. Jadi yang penting jadi. Banyak itu pun di tanaman hortikultura dulu saya waktu kerja di benih, saya di training dari Taiwan. Benih ini penyemaiannya gimana. Nah, benih-benih kayak gitu semua mainnya 100% full sun semua. Tapi di lapangan banyak orang, Pak, gini tak kasih ini karena waktu pembibitan segala macam loh. Kenapa? Gitu loh. Padahal ini aturannya harusnya full sun semua dari awal. Dari awal supaya dia ini ya, dari kuat. awal memang sudah kuat ya. Nanti kalau pas pembibitan 50%, pas di lapangan mati dia. Enggak mati, tapi stresnya tinggi. Gangguannya kan banyak. Terus selama dia diturunkan sinarnya pasti pertumbuhannya lambat. Gitu. Kalau memang dia settingannya tumbuhannya memang full sun ya dari awal full sun ya. Iya. Cuman harus apa namanya kalau bibit gitu kan harus kelembabannya agak tinggi. Iya, tapi kan itu kan penyesuaian ini kan sinarnya ya. Sinar. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah kita bahas tadi soal yang apa namanya. Cattleya udah keluar, mau keluar amplop. Kita cek dulu. Nah, sekarang yang semut nih. Paling semut belum nih, Om. Nah, semut itu dia ada di tangkai bunga. Masih awal keluar atau sudah keluar. Sudah keluar. Ada semutnya. Nah, cek dulu semutnya ngapain gitu. Nah, semutnya nih ngapain gitu. Kadang-kadang di apa namanya di tangkai bunga, di kuncup segala macam itu mengeluarkan gutasi. Nah, mengeluarkan gutasi lah. Gutasi di situ tuh ada cairannya, ada nutrisinya. Ya. Itu tanamannya yang ngeluarin. Iya, tanamannya yang ngeluarin. Dari Hithatoda ya, dia keluarnya dari situ. Nah, terus dia keluar biasanya manis. Lah itu mengundang semut. Gitu. Mengundang serangga yang lain. Ya. Gitu. Kalau enggak nanti semut enggak ganggu, dia makan itu aja. Makan cairan itu ya. Nah, tapi kadang-kadang apa? Dia membawa temannya, teman akrab dia, kutu bol segala macam diajak ke sana. Gitu. Itu yang mungkin bikin keringnya yang jadi pengganggunya yang itu bukan semutnya. Semutnya cuman itu ada cairan manis ya dia mau ambil itu. Itu aja seperti tujuannya. Nah, untuk mengetahui dia bawa teman atau enggak bagaimana? Ya diperiksa. Diperiksa. Jadi ada semut di tangkai bunga ya kita periksa ada sesuatu enggak. Kalau biasanya ada temannya putih-putih lah itu. Nah itu berarti dia bawa teman. Itu karena dia yang mindah-mindahkan. Oh gitu ya. Ya semut kerjasamanya kan dia menyerap cairan tumbuhan kutunya, terus dia mengeluarkan sekresinya manis itu jadi makanan semut. Nanti waktu populasi sudah banyak atau kondisi bagaimana semut yang memindahkan. Oh, ternyata semut punya ojek online, teman-teman. Hati-hati ya. Jadi harus kita amati ada apa gitu. Betul enggak dia pengganggunya. Umumnya enggak. Kalau semut aja sih enggak apa-apa. Saya juga ada videonya tapi itu ya, yang tadi itu ya. Yang mana? Apa namanya? Skombo. Ya? Nah, skombo itu pas saya lihat ada bunga mekar, ada panjang terus saya amati kok banyak semutnya. Nah, wah ini biasanya bawa kutu kan gitu tak periksa. Tak cari kutunya tuh nggak ada. Ya, kok nggak ada kutunya? Kok aneh ini ya? Wes pokoknya tak periksa semua ada apa? Gitu ya. Terus akhirnya saya amati ternyata dia banyak berada di sekitaran ujung sepal. Ya, dia ada di sekitaran ujung. Terus saya amati ada apa di ujung sepal nih? Ada suatu bintik warnanya agak kehijauan di bunga loh ya ini ya. Nah, agak kehijauan ternyata dia banyak di situ. Padahal itu bukan kutu. Sampai saya petik satu, saya periksa semua. Nah akhirnya, ini pelajaran baru ini. Saya selama ini belum ngamati itu ya. Terus saya video itu.
ternyata bunga skombo itu mengeluarkan sesuatu dari bunganya, dari posisi tertentu. Ternyata semutnya di situ. Itu manis juga itu kemungkinan. Tapi dia nggak bawa teman. Enggak, dia bunganya nggak apa-apa, normal aja. Gitu. Ya, oke, itu ya. Bisa jadi tuh memang semutnya nggak apa-apa, tapi mbak temannya itu loh. Itu dicek lagi. Jadi ya kalau ada semut ya coba dicek. Kalau memang nggak ada putih-putihnya, nggak ada kutu yang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau ragu ya udah semutnya diusir pakai insek nggak apa-apa ya. Iya, tapi kalau misalnya cuma di bunga aja, semprot air aja tuh. Iya. Eman-eman insek. Iya. Ngerepotin juga kita nanti ya. Oke, sudah menjawab ya. Tadi teman-temannya sudah komen. Ada Mawarti Mariono sama user IP6000 1KC4W. Oh, nggak ada namanya. Kita ketemu lagi di jawaban yang nanti berikutnya ya.